Selamat datang di podcast The Create Design, tempat kita ngobrol santai seputar arsitektur, karena di setiap karya arsitektur selalu ada cerita, ide, bahkan tantangan yang menarik untuk kita bahas. Oke, kali ini gue ditemenin sama dua tim arsitek dari The Create Design. Ya. Di sini ada Kak Tantan, di sini Halo. juga ada Pak Fadil. Ya. Sehat? Hai. Sehat. Hai. Oke. Halo. Oke. Sebelumnya kita mau disclaimer dulu. Podcast ini itu berasal dari opini kita masing-masing. Oke. Ya, betul ya, dari opini pribadi lah ya. Betul. Oke, kali ini kita bakal bahas tentang bangunan-bangunan tua yang sekarang jadi bangunan komersil. Betul. Yang dulu mungkin sampai saat ini juga sempat viral. Ya, masih viral Masih mungkin. viral mungkin ya oleh kalangan Gen Z. Iya. Nah, yang bangunan pertama yang bakal kita bahas itu yaitu kafe yang ada di Braga, namanya Tanatap Coffee Heritage. Oke. Ada yang udah pernah ke sana? Saya udah 7 kali ke sana, Mas. 7 kali. 7 kali. Set. Ya, saya sekitar 10. Karena enak. 10 kali. Iya, Set. Bener nih, bener. Bener. Karena beneran enak banget tempatnya. Bener, Enak enak banget. Iya. Kebetulan saya belum pernah ke sana. Oh, nanti Oh, iya. kita ajak lah. Pernah ke sana. Kita Jadi ke sana ya. minta rekomendasi dan ceritakan gimana. Oke. Oke, boleh itu. Cerita. Mungkin kita Tantan dulu nih. Kan udah 7 kali tuh. Ya, 7 kali. ada lah 7 kali ya. Itu ke Tanatap ya. Tanatap Coffee Heritage. Sebelum kita bahas lebih lanjut ke teknis banget nih, fasad, interior dan Oke. lain-lain, bisa diceritain dulu nggak kenapa Kak Tantan jadi minat ke sana? Oke. Yang pertama sih kenapa saya datang sana karena ya biasalah lagi scroll TikTok ya. Kita kan generasi Z. Generasi TikTok. Scroll TikTok ada rekomendasi kafe yang enak di Bandung tuh. Lewatlah Tanatap. Mulai dari fasadnya, interiornya, ambience di dalamnya, dari konsepnya itu kayaknya enak banget sih untuk datangnya. Iseng juga karena kan rumah di Bandung juga, jadi saya iseng coba ke sana deh. Dan ternyata emang enak. Enak. Kata anak sekarang mungkin cozy. Cozy pisang, betul. cozy pisang kalau tahu Dan estetik. Oke. Nah, sekarang mungkin bisa diceritain nih dari teknis fasad Tanatapnya langsung. Oke, fasad. Kak Tantan sendiri nih sebagai desain interior gimana? Oke. Untuk fasad pasti jadi point of view banget sih. Karena kan kalau orang-orang lagi liburan di Bandung, apalagi kalau weekend kan suka banyak orang-orang di Bandung. Sama posisi si bangunannya itu kan pas banget di pinggir si Braga City Walk ya, mallnya Braga. Betul. Jadi itu emang kelihatan banget. Kalau dari jalan kelihatan, dari samping juga kelihatan. Jadi dia kayak hook gitulah posisinya. Nah, yang paling menarik sih dia tetap mempertahankan bangunan heritage-nya. Jadi dia nggak rubah fasadnya sama sekali. Cuma ada poin-poin yang si arsiteknya tuh kayaknya emang eksperimen banget sih. Desainnya emang keren karena mungkin konsepnya juga ngambil natural ya. Jadi dia bikin si bangunannya itu kayak diselimuti oleh akar pohon gitu. Dari kayu juga. Jadi tetap nuansa naturalnya tuh dapat banget lah. Tropisnya tuh dapat banget. Itu sih yang paling menarik. Mungkin ini pertanyaan orang awam di dunia interior lah ya. Itu tuh beneran akar pohon atau Oke. bahannya gitu? Oh, sebenarnya hanya analogi aja sih seperti Analogi akar aja. pohon yang melilit si bangunan. Cuma dari bahannya emang natural sih, emang dari kayu dia. Kayu disusun-susun, dibentuk akar gitu. Jadi oke banget. Seniat itu lah ya. Soalnya itu bikin orang-orang tuh pengen, bangunan apa nih, keren gitu lah. Dalamnya apa nih? Nah, ternyata dalamnya emang mantap juga dalamnya, Mas. Nah, mungkin dalamnya kita bisa tanyain ke Mas Fadil. Nah, boleh. Mas Fadil udah lebih Oh dari iya, saya. 10. 10 kali ya? Ya, Seneng ngopi sih kayaknya Mas Fadil ya. Gimana Mas Fadil soal bangunan interior di dalam? Karena yang jadi point of view-nya kan ya, di sana tuh ada area bar. Area bar langsung di depan pintu masuknya kan ya. Jadi kalau udah kita masuk bar langsung fokusnya ke area spot-spot foto yang vinil gitu loh, aset vinilnya yang zaman dulu, musik-musik zaman dulu, vintage, betul. Makanya dihadirkan kembali dengan tadi makanya namanya Tanatap Heritage ya. Karena emang dari interior juga ternyata tetap dipertahanin ya, segi-segi bangunan-bangunan kelihatan vintage-nya itu tetap dipertahanin. Dindingnya pun dinding-dinding zaman dulu nggak di treatment kembali gitu ya. Jadi cuma ada penambahan lampu-lampu aja sih sebetulnya. Jadi nggak ada bangunan-bangunan yang dirombak. Enggak dirombak banget betul. Yang paling menarik sih yang bikin orang lihat juga sih warna ya.
warna dan lampu itu paling ngaruh sih. Jadi orang-orang betul-betul fokus pas masuk ke dalam tuh. Emang di awal gelap nih lorongnya. Pas masuk ke bar itu udah enak banget tuh ambience-nya. Di bar udah enak, masuk lagi ke dalam ke area spot-spot buat duduk, buat kita ngopi. Itu enak juga karena permainan warna, lampu, material yang dia pakai juga berani gitu lah. Memadukan warna-warna yang cukup berani lah kayak merah, hijau gitu loh. Sebetulnya aku ada satu yang penasaran. Ada bangunan yang sekarang tuh lagi viral karena film sore. Ada tangga tuh. Oh, ada tangga, betul ya. Ada tangga. Nah, tangga itu tuh emang menurut Kak Fadil nih sama Kak Tantan. Oke. Itu emang masuk konsep dari kafe Tanatap ini langsung atau dari dulunya udah begitu? Oke. Estetik itulah kata anak zaman sekarang. Sebenarnya kalau desain tangganya ya, tangganya sebenarnya kayaknya baru deh, bukan dari dulu gitu. Tapi masuk dalam konsep kafe ini nggak sih? Sebenarnya masuknya karena tadi kita kembali lagi di bar, area bar itu kan ada material plat, di fasad juga ada plat-plat besi gitu, kemudian dihadirkan kembali dengan tangga putar spiral gitu ya, yang memutar sampai ke atas gitu, seperti di fasad tadi menyambung, Iya betul ya. akar tadi gitu. Bentuknya seolah ya sama lah ya. Dia lebih fleksibel juga kan bentuknya. Lihat di dalamnya itu kan ambience coklat nih katanya. Coklat. Menurut kalian masuk nggak sih kalau misalkan ada tumbuhan-tumbuhan, ada tanaman-tanaman di dalamnya? Itu masuk konsep atau maksain banget? Kalau menurut saya pribadi memang masuk sih konsepnya kan karena ngambil dari tropis ya. Kalau tropis kan biasa mainnya di earth tone, warna-warna bumi kayak warna coklat, warna hijau, abu, hitam juga mungkin masuk. Dan dengan ambience yang coklat itu malah menghadirkan nuansa-nuansa yang cozy banget gitu, ditambah banyaknya pohon jadi emang tropis banget lah. Ya. Rasanya adem banget gitu di dalam tuh. Oke, tadi kita udah bahas tentang Tanatap Heritage. Nggak apa-apa. Tanatap Heritage sudah kita bahas. Ya. Mungkin udah dapat beberapa insight, apalagi buat aku ya. Mau ke sana. Pindah ke tetangga sebelah dulu nih, yaitu Kopi Cantel. Iya. Sama tempatnya di Braga. Ini kopi salah satu yang paling mencolok di Braga mungkin dari segi warna. Ada yang udah pernah ke sana? Saya sempat sekali sana. Baru satu kali berarti. Kalau Mas tadi Iya sama, baru sempat sekali saya. baru sempat sekali. Oke, berarti kita sama-sama semua rata satu kali nih ya. Nah, si Kopi Cantel ini tuh menurut Kak Tantan sendiri, setelah baru pertama kali ke sana, gimana? Kalau Cantel sih enak juga sih, enak banget karena memang konsepnya yang open space ya. Kalau dari luar sih fasadnya nggak begitu mencolok kayak si Tanatap, karena kan kalau Tanatap ada ornamen yang bikin dia jadi point of view. Kalau si Cantel sih cuma dia tetap sama mempertahankan si bangunan heritage-nya. Cuma dia kasih warna pastel sama tulisan Cantel yang agak unik kan tulisannya. Cuma itu doang sih yang bikin menarik kalau dari fasad menurut saya. Kalau dalamnya sih cukup oke lah, nanti kita bahas bareng-bareng lah ya. Oke, nah kita bahas dari depan dulu lah ya. Dari segi estetika atau dari segi pembangunan, tulisan Cantel itu disengaja untuk hook customer kah? Atau emang dia lagi gini aja? Kalau menurut pandangan saya, kayaknya emang dipikirin juga sih sama si owner, karena sama desainernya si owner juga. Karena emang tulisannya yang bikin menarik juga sih. Apalagi ditabrakkan warnanya pastel juga, belakangnya ditabrak warna oranye, dia paling mencolok banget. Udah mencolok tulisannya besar, plus ada permainan yang pola-pola itu yang bikin menarik juga sih. Kayaknya emang bukan gak disengaja, kayaknya emang disengaja kayak gitu, dibikin kayak gitu karena emang biar menarik orang aja gitu. Nah, itu kan kalau dari segi warna itu udah, kalau dari mata nih udah paling mencolok banget nih si Cantel. Dari segi desain, dari pandangan dari Kak Tantan sama Kak Fadil juga nanti, kalau misalkan dari segi warna itu mengganggu banget nggak sih? Mungkin dari lu dia. Boleh. Kalau dia kan ini warna-warna pastel ya, warna-warna yang soft, dia nggak terlalu bikin mata terganggu gitu kan sebetulnya. Malah lebih menarik dilihat, apalagi perpaduan warna oranye, hijau. Mungkin ada juga yang agak abu-abu tuh di dalamnya. Iya betul. Soalnya dia masih satu tone lah istilahnya, karena kan pastel-pastel semua nih, hijau. Kalau turun juga nggak jauh, nggak dari hijau langsung tiba-tiba ada kuning, nggak gitu juga mainnya. Ada main hijau, oranye, jadi masih masuk lah, masih oke. Oke lah ya. Ke warna-warna soft. Oke, kalau dari Anda sendiri nih, sama nih ya, kali ke sana dari si interior dulu deh. Mungkin dari pertama kali ke sana
lihat-lihat sekilas gimana nih menurut Kak Fadil dari segi interior? Kalau dari segi interior sih sangat estetik banget ya. Maksudnya berbagai spot itu bisa jadi untuk spot foto gitu loh. Instagramable banget Betul, ya dia. Instagramable banget. Dari lantai bawah, lantai atas, terus area rooftopnya pun sangat Instagramable. Apalagi ditambah ada Perosotan itu ya. perosotan di tengah itu jadi nilai plusnya gitu sih untuk orang datang sana. Soal perosotan ini unik banget sih. Iya. Kayaknya ada nggak sih di Bandung? Yang saya tahu sih baru Cantel doang ya, nggak tahu sih kalau yang lain. Bercontoh. Emang si perosotan ini jadi poin menarik banget sih. Jadi orang ketika masuk tuh, oh bagus juga nih ada ini, kayak flashback ke masa lalu lah. Iya. Kita waktu kecil suka main perosotan gitu. Kan kita udah bahas nih dari interior, pasang interior. Kalau menurut Kak Tantan sendiri, kita beralih ke Kak Tantan nih dari Boleh. segi pencahayaan dan Oke. di kopi Cantan ini gimana menurut Kak Tantan? Menurut saya oke banget sih dari segi pencahayaan, sirkulasi udara, karena memang konsep dia yang open space sama voidnya dibuat tinggi, sama di atasnya banyak skylight, banyak kaca-kaca yang emang bukaannya banyak, tapi nggak bikin panas juga di dalam karena mungkin dia juga pakai sistem cross ventilation di mana ada udara masuk, dia ada jalan udara buat keluarnya juga. Jadi untuk segi penghawaan, sirkulasi udara, panas matahari, pencahayaan, dia kalau siang udah cerah banget karena emang open space dan gak butuh banyak cahaya buatan lah istilahnya. Karena di dalam udah enak, udah nyaman, udah clean banget lah konsepnya. Nah, kalau untuk dari segi pencahayaan nih, kalau misalkan kan kalau kebanyakan kita lihat kalau kopi Cantan itu apalagi di Braga ya, Ya. siangnya udah estetik lah ya, lumayan Siangnya estetik. Kalau malam nih itu ambience-nya menarik nggak? Ambience-nya. Kebetulan saya waktu itu datangnya siang ya. Kalau malam sih kayak lihat-lihat di Instagram atau lihat-lihat di postingan-postingan kopi Cantel, tetap enak juga, tetap cozy juga kalau malam. Walaupun dia banyak bukaan, tetap dia ada lampu-lampunya juga. Cuma kalau siang emang lampunya kan gak banyak dipakai karena pakainya banyaknya bukan cahaya. Tetap kayak lampu gantungnya yang bulat-bulat itu emang banyak lampu-lampu yang menarik sehingga dari segi pencahayaan dia nggak gelap juga di dalamnya. Banyak-banyak lampu yang emang menarik itu dibuat menarik. Oke, kalau dari Kak Fadil sendiri, Iya. aku mau nanya nih salah satu tempat outdoornya di kopi Cantel. Kak Fadil sendiri waktu itu belum di mana? Di indoor kah? Outdoor? Oh, di area indoor saya. Indoor berarti. Sempat lihat nggak ke daerah? Oh, sempat. Itu siang, malam? Malam. Malam. Malam kayaknya Mas Fadil lebih ngerti deh Malam. pencahayaan kalau malam ya. Kenapa nggak milih outdoor kalau malam? Karena kemarin tuh penuh. Penuh kemarin tuh, iya. Oke, berarti Jadi cuma dapat space-nya di area indoor doang. berarti ambience yang dikatain Kak Tantan tadi itu Iya, benar sih. Gitu. benar seenak itu. Seenak itu. Oke. Nah, kalau misalkan dari Cahayanya soft gitu kan, nggak yang Saya nggak yang mengganggu mata gitu. Oke, karena emang enak juga sih. Dia interiornya dikonsepin banget, pasti dipikirin banget sama arsiteknya. Malah ketika kita masuk tuh udah feel-nya tuh udah enak banget lah, nyaman gitu, bikin betah orang diem di situ. Kayak lama-lama ya walaupun antri gitu sebelumnya, Ya. tapi pas udah nyampe ke dalam tuh udah kerasa, puas nih gua antri lama-lama nih gitu. terpuaskan lah ya. Ya, seperti itu. sama emang balik lagi ke area outdoor tadi. Nah, gua tuh siang datang ke situ karena emang cukup menarik juga sih ya. Siang ke sore itu emang gak terlalu panas juga karena mataharinya agak kehalang dinding-dinding di gedung di sebelahnya. Ya. Cuma itu jadi area kayak open space aja, jadi orang-orang bisa lebih enak ngobrol di luar gitu, atau yang suka ngerokok lebih nyaman nongkrong di situ. Dan emang spotnya itu dia atap lantai 1 berarti kan dibuat berundak itu semacam tangga. Nah, itu buat poin menarik juga sih. Ditambah tanaman-tanaman di pinggirnya sebagai ya aksen bias matahari ataupun aksen hijau, dipaduin sama warna orange-nya itu nambah oke lah, nambah bagus secara desain, secara look-nya. Tapi kalau nggak salah ini yang outdoor itu nggak ada atap lagi kan? Betul, benar-benar ada. outdoor dia. Oh, benar. Terbuka. Oke, kita pindah lagi ke Kopi Makmur Jaya yang ada di Jalan Soka. Makmur Jaya Jalan Soko. Oke. Kopinya enak banget ya katanya. Kopi yang menurut aku ya. Iya. Menurut aku best seller di Bandung. Kita bahas Makmur Jaya yang Jalan Soka, kayak ini baru grand opening baru. Ini baru berapa bulan? Baru deh ya. Pakai bangunan yang katanya konsepnya Adaptive reuse juga. Ada iya. Prius. Ada yang udah pernah kesana ya? Apa dia? Udah. Nah, Nah, gue belum sana nih. karena Gue baru riset dong, lihat-lihat di Instagram, di TikTok gitu loh. karena baru grand opening juga ya. Oh iya. Nah, kebetulan aku juga belum pernah kesana, jadi kayaknya kita bakal banyak nanya ke Fadil juga nih. Oh, boleh. Nah, kalau aku sendiri, tapi aku udah pernah lihat di sosial media tempatnya tuh
kata Pak Tante tadi kan open space tuh. Kalau yang Santel, Open space yang Makmur Jaya kalau dilihat dari gambar di sosial medianya sendiri itu kayaknya luas banget. Ya. Makmur Jaya yang satunya lagi ya. Ya, betul lagi. Boleh. Lagi. Nah, kalau dari Kak Fadil sendiri yang udah pernah ke Makmur Jaya 2.0 mungkin ya. Ya. 2.0 gimana nih rasanya baru buka Oke. terus langsung ramai juga kalau nggak salah. Betul. Dari segi fasad dulu deh. Oke, dari segi fasad sih dia bangunan tua ya, kayak rumah zaman dulu lah ya. Rumah zaman Belanda yang dipertahankan oleh si desainernya, lalu kemudian dicat-cat putih biasa sih, basic gitu. Dari luar sampai ke dalam pun menerus gitu untuk pewarnaannya. Itu dari segi pasar lah ya. Ya. Kalau dari udah baru masuk nih, baru masuk itu langsung bar kah atau? Ya, langsung disambut dengan bar, cuman barnya unik, dia rada melengkung gitu. beneran ya. Konsepnya gimana tuh Kak Fadil, menurut Kak Fadil yang diambil dari Makmur Jaya yang baru ini? Konsepnya kenapa dia melengkung? Oke, karena tadi karena nih cabangnya lebih besar dibanding sebelumnya, makanya si barnya pun dibuat lebih besar dan lebih advance aja sih. Nah tadi kan berarti barnya agak melengkung gitu. Terus Betul. dari segi lantai juga kita kayaknya itu nggak tahu karpet, nggak tahu lantai langsung ya. Lantai warna biru itu ya. Warna biru. Nah kalau dari segi ambience-nya kapan waktu itu? Siang, malam? Malam sih. Malam. Iya. Oke, kalau dari segi ambience kalau lagi malam nih di Makmur Jaya gimana? Kata Kak Fadil. Ambience sebetulnya sama aja ya, siang sama malam gitu. Karena dia karena kan tertutup ya. Nggak banyak bukaan untuk pencahayaan alami gitu. Berarti kok nggak ada. Tidak ada perubahan yang signifikan. Nah, kalau dari segi bangunan sendiri kan ini bangunan tua. Ya. Bangunan tua, ada perubahan dari segi bangunan nggak yang dirombak mungkin? Oh, kalau perubahan palingan di plafon, dia karena permainan ada Upceiling bukan? ya upceiling dengan lampu membran gitu. Lampu membran. Di area bar dan di area mesin roastingannya itu. Oh iya. Itu Ya tuh. sih yang gue suka kalau lihat-lihat nih ada spot di mana kita duduk nih di depan bisa duduk, di belakangnya tuh langsung open kitchen. Ya, yang buat kopi ya, buat Ya. ngeroster ya. Buat roasternya. Itu kayaknya emang menarik. Ya, jadi Menarik spot banget sih juga. itu. Poinnya. Ada live kitchen gitu, ada yang lagi masak terus kelihatan sama orang? Oh, nggak ada sih. Nggak ada. Oh, berarti emang dibuka. Buka aja. Misal ada yang bikin kopi Lagi kelihatan. bikin kopi kelihatan. Iya, kelihatan gitu aja. Kebetulan kemarin sih nggak ada sih aktivitas yang seperti itu. Makmur Jaya sendiri itu ada area outdoor indoor ya. Iya, ada area outdoor indoor. Tapi kebetulan dilihat dari gambar Makmur Jaya kalau outdoornya itu semi outdoor ada atapnya gitu. Outdoor banget. Iya, semi outdoor bisa dibilang. Tapi kalau aku lihat dari gambar nih, Kak Fadil, berarti si outdoor semi outdoornya ini gelap nggak sih kalau malam? Kan kayaknya nggak ada lampu. Oh iya, kalau malam cukup gelap sih karena penerangannya kurang ya. Sebenarnya kurang. Oke, karena emang dia ambience pengen cozy kali kalau di Iya, luar ya. betul. Nggak terlalu cerah gitu. Tapi selebihnya emang menarik sih, interiornya agak berani. Perpaduan warna lantainya biru ditabrakin sama tekstur kayu di dinding. Iya. Permainan ceilingnya juga oke. Dia pakai membran kan tadi, lampu membran. Sama yang bikin menarik, ambalan-ambalan. Karena emang kayaknya ownernya banyak pajangan juga dia yang pengen diekspos. Jadi itu jadi spot-spot foto juga sih. Jadi Iya. hampir setiap sudut dia ada ambalan-ambalan. Ya itu masih oke lah, jadi spot-spot buat foto Instagramable gitu. Oke, nah, Enak banget kayaknya buat WFC, buat anak-anak kalau lagi kuliah, lagi skripsi, lagi apa gitu loh. tapi kalau indoornya itu smoking area nggak ya? Smoking. Oh, non smoking. Oh, non smoking. Oh, Tapi non-smoking. semi outdoor yang tadi nih, Iya. berarti dalam nggak bisa merokok nih. Tapi kayaknya yang bisa. ngerokok juga berhenti dulu kayaknya. Soalnya enak banget dalamnya. Oh, Kayaknya enak banget. tapi kalau WFC nggak sambil ngerokok, kayaknya nggak enak. Gitu. Kalau saya sih nggak ngerokok ya. Oh, Kalau menurut lu nih, Del, kan gua kan belum kesana nih ya. Poin-poin apa lagi yang menarik itu untuk dibahas, mungkin dari idenya, dari mungkin ada yang sebelumnya bangunannya gimana, jadi gimana gitu, mungkin jendelanya yang asalkan emang heritage bangunannya. Iya. Gimana sih cara dia, menurut pandangan lu nih, kita datang ke sana tuh ngekonsepinnya tuh biar menarik tuh kayak gimana? Apa aja sih poin-poin menarik yang ditonjolin sama dia? Oke, yang pasti sih dari segi pencahayaan ya. Terus mereka juga coba
mempertahankan tadi si kusen-kusen, jendela dan pintu yang sebelumnya udah ada dihadirkan kembali gitu. Dengan penambahan furnitur baru mungkin ya. Oke, kita udah bahas 3 tempat kafe-kafe heritage yang ada di Bandung yang berkonsep Additive Reuse. Kebetulan dari di Create Design sendiri itu lagi nge-handle Backsland 2.0. Backsland 2.0 ya guys. Mungkin bisa diceritain sedikit Mas Fadil? Oh gitu, oke. Jadi si bangunan ini bangunan tua juga ya sebenarnya. Seperti bangunan kafe yang kita ceritain gitu kan ya. Terus kita coba terapin konsep adaptive reuse di bangunan tersebut, dan dari si bentuknya pun kita tetap pertahankan. Palingnya dari segi fasad kita rubah sedikit aja agar menambahkan identitas si Backsland tersebut gitu. Ya, benar-benar sih. Kalau yang gue lihat dari progres pengerjaan kita gitu ya, kita sengaja di fasad itu ngasih warna-warna si ciri khas Backslandnya. Balik lagi ke yang tadi si tanah tap. Kalau menurut gue sih pandangan Fadil kenapa bikin kayak gitu, karena emang biar bikin ada poin yang menarik dari fasad, sehingga orang-orang yang kalau lewat tuh bisa kelihatan, oh ini Backsland nih, ini apa nih, oh fasadnya keren nih. Pengen ada point of view yang bikin orang-orang tuh penasaran buat ke tempat itu. Memang secara bangunan tetap dipertahankan, cuma ada poin yang kita buat menarik biar orang-orang bisa lihat gitu. Ini udah berapa persen tuh progres sampai jadi apa dia? Boleh di-spill nggak sih? Belum boleh. Kalau mungkin gue spill yang di lapangannya dulu kali ya. Boleh. Di lapangan sekarang lagi perapihan lah, lagi ada yang dibongkar dinding, bongkar, mungkin pemasangan stop kontak, pemasangan perbaikan plafon, yang gitu-gitulah. Kalau di tahap desain, nah mungkin Fadil. Baik, untuk tahap desain sebetulnya udah 100% ya. Sebetulnya tinggal tahap developer. Oh, developer. Tinggal paham konstruksinya, pembangunannya lah ya. Pembangunannya, gambar-gambarnya, produksinya. Berarti mungkin sebentar lagi lah ya bakal jadi. Ya, Atau pikiran. Ya ditunggu lagi aja. Tunggu aja lah. Nanti bisa kita spill gambar-gambarnya lah maksudnya. Oke, podcast kali ini sangat-sangat penuh daging dari Kak Tantan, dari Kak Fadil. Buat kalian semua yang suka podcast yang ngebahas tentang desain interior, arsitek, kalian bisa follow Instagram Create Design atau TikTok Create Design juga, dan subscribe jangan lupa YouTube dari Create Design. Ya. Biar kita selalu bikin podcast yang membahas tentang desain interior dan arsitektur. Sampai jumpa. Terima kasih. Sama.